Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Sauna Motovlog Mak Jega Giga Yoi. Oke, kali ini itu adalah part 2 dari project modif si Mio Gear alias Gear Project. Nah, di part 2 ini bakal saya pasang beberapa part yang kemarin masih kita tunggu kedatangannya, dan bakal saya pasang bodi serta part karbonnya bro. Karena di part 1 kemarin saya udah bilang kalau beberapa part belum datang, terus kita juga masukin bodi ke tukang cat, terus kita juga bikin part karbon di sebagian bodi gear ini ya kan. Akhirnya sekarang udah sampai semua, lalu sudah siap dipasang bro. Nah, saya melihat respon dari teman-teman tentang modif si Mio Gear ini cukup baik ya. Karena di kolom komentar itu banyak yang komen gini, bagus banget bang, bisa jadi inspirasi modifikasi bagi Mio Gear saya. Terus banyak yang komen juga bahwa mereka nggak sabar buat nunggu part 2. Lalu juga ada yang ngasih masukan bahwa sebenarnya modifikasi Mio Gear ini, khususnya plat KT itu udah banyak. Mungkin mereka bilang seperti itu karena di video sebelumnya saya itu bilang kayak gini ya, bahwa saya itu belum begitu menemukan inspirasi modifikasi si Mio Gear, dan si Mio Gear ini yang versi modifnya masih jarang. Saya bilang begitu karena memang entah ini kekurangtahuan saya atau riset saya kurang jauh, bahwa si Mio Gear ini yang berseliweran di sosial media sama di jalan raya yang versi modifikasi itu masih agak jarang bro. Toh juga kayaknya si modifikasi plat KT itu belum punya Instagram khusus atau akun sosial media khusus yang di situ sebagai wadah repost untuk modifikasi si motor-motor plat KT khususnya Mio Gear ya. Kalau motor-motor lain kayak Jupiter Z1 itu banyak banget, Jupiter banyak, Vega banyak gitu. Pokoknya untuk Mio Gear ini kayaknya wadah sosial medianya masih agak kurang. Makanya aku ngomong inspirasi modifnya itu agak jarang. Selain itu saya juga makin semangat modifikasi si Mio Gear ini, karena saya itu makin tertantang ya bro. Makin tertantang di jalan raya itu. Rival terdekat dari si Mio Gear ini adalah Honda Beat ya, dengan porsi bodi yang hampir sama. Meskipun cc beda, cuma dia itu masih harganya juga hampir setara lah, masih satu kelas. Untuk Beat itu di jalan raya kan yang versi modifikasi udah banyak banget. Banyak yang proper juga, banyak yang keren-keren, banyak yang kenceng-kenceng. Nah, aku nggak pengen kalah dengan si Beat, makanya aku pengen modif si Mio Gear ini biar lebih terlihat proper, sehingga kalian bisa tahu bahwa si Mio Gear ini potensinya nggak kalah sama Honda Beat bro. Nah, setelah part 1 kemarin saya milih-milih barang buat modifikasi si Mio Gear ini, terus masang-masang beberapa part itu, di sini saya makin menyadari bahwa potensi modifikasi si Mio Gear ini sebenarnya banyak banget. Selain dari part-partnya, ternyata si Mio Gear ini juga ada beberapa part yang bisa substitusi dari motor lain, khususnya keluarga dari Yamaha bro. Nanti bakal saya kasih tahu ke kalian salah satu fun fact tentang si Mio Gear ini. Ada satu part modifikasi yang bisa substitusi, bahkan itu sama persis dengan motor lain yang beda kelas. Intinya, saya makin terpicu semangatnya untuk modifikasi si Mio Gear ini, dan ingin menunjukkan ke kalian bahwa sesungguhnya si Mio Gear ini potensi modifnya itu nggak kalah dari Honda Beat bro. Oke, tak kasih tahu ke kalian, ada salah satu fun fact bahwa part modifikasi buat si Mio Gear ini sama persis dengan motor lain yang beda kelas. Nah, ini dia part modifikasinya bro. Kalian bisa lihat di sini udah terpasang kaliper mesin Samurai Brake. Di video sebelumnya saya bilang bahwa Mio Gear ini harus bikin bracket kaliper untuk mesin Samurai Brake ini bro. Tapi ternyata di sini bracket kalipernya sama persis dengan motor NMAX diameter piringan 260 mm. Kemarin kan aku order sini si Samurai Brake ini, itu kan karena buat Mio Gear belum ada ya, makanya aku order yang bracketnya buat NMAX dengan diameter piringan 260. Aku juga nggak sengaja, dan setelah saya coba-coba pasang ternyata plug G-plug sama persis dan PNP dengan piringan Mio Gear 220 mm. Jadi untuk bracketnya punya NMAX 260 dipasang di Mio Gear dengan piringan 220 itu sama persis. Kalian nggak perlu bikin bracket kaliper lagi. Kalau kalian mau pasang mesin Samurai Brake di Mio Gear dengan diameter piringan 220 mm, kalian langsung beli aja punya NMAX dengan diameter bracket 260 mm bro. Nah, aku juga baru tahu, dan mungkin ya
orang Samurai Brake juga belum tahu bahwa bracket kaliper 260 mm NMAX ini PNP dengan Mio Gear dengan diameter piringan 220 mm. Nah, saya kasih tahu ke kalian, ini benar-benar bracket kaliper buat NMAX 260 mm, bro. Nah, ini dia fun fact-nya, Mak Sleng. Kalian bisa lihat, ini tulisannya NMAX FR 262P. Jadi ini adalah bracket buat NMAX yang depan dengan diameter piringan, kalau buat NMAX itu 260 mm, ternyata bisa dipasang ke si Mio Gear dengan diameter piringan 220 mm. Yo, mungkin aku sedikit deso ya, karena ketidaktahuan saya, tapi mungkin dari teman-teman sebagian itu mungkin udah tahu kalau punya NMAX 260 mm bisa dipasang ke Mio Gear dengan disk 220 mm. Seperti ini. Ini bawaan dari Nissin Samurai Brake-nya. NMAX 260 2P. Karena kalipernya sama-sama di kanan, jadi ini benar-benar PNP ke si Mio Gear 125 ini. Oke, sekarang saya bakal kasih tahu kalian beberapa part yang udah datang, dan habis itu bakal kita pasang semua partnya, bro. Oke, jadi ini adalah beberapa part yang bakal kita pasang nanti ya. Nah, untuk body setnya nggak saya kasih tahu ke kalian semua karena gonera cukup. Jadi ini cukup spakbornya aja, kalian bisa tahu warna dari body yang bakal kita pasang nanti, bro. Nah, saya jelasin satu persatu singkat aja. Nah, di sini itu ada cover. Ini cover knalpot untuk si Mio Gear ini. Ini punya Mio J kalau nggak salah. Mio J atau Mio Vino. Nah, lalu ini ada cover filter atau bisa disebut veloscope karena di sini ada variasi corongnya ini, bro. Veloscope. Itu ada windshield yang bakal kita pasang ke Mio Gear. Ini ada kipas, saya pilih warna oranye untuk menyesuaikan dengan bodi. Lalu di sini ada cover kipas, saya perbarui karena yang lama itu kemarin udah ada pecah ya, ada bagian yang pecah, makanya saya perbarui lagi. Lalu di sini ada kepetan atau mud flap Hayai Desu buat si Mio Gear 125. Terus ada hand grip VND yang belum kita pasang, selang rem TDR kemarin. Lalu ini untuk bodinya, ini bodinya warnanya seperti ini. Wih, shining and glowing. Ini sebenarnya kurang terang sedikit ya, warnanya kurang terang sedikit, agak sedikit gelap. Tapi menurut saya ya cukup lah, mantep lah, nggak begitu kontras dengan part-part yang bakal kita pasang nanti. Lalu di sini ada carbon part. Jadi ini kemarin untuk bagian dada nih ya, dada depan itu saya karbon, dan ini modelnya karbon yang sisikular. Nah, nggak jadi saya bikin karbon yang tipe atau model forget karena kemarin ketersediaan stok warna oranye mengikuti body itu dari tukang karbonnya nggak ada, adanya cuma biru, merah, terus warna apa ya kemarin, pokoknya warna sama yang warna karbon biasa gitu. Jadi yang warna oranye itu lagi nggak ready, daripada lama makanya aku cari opsi lain yaitu karbon yang model sisikular seperti ini, bro. Cakep sih, ini rapi banget. Nah, ini aku bikinnya di nge-karbon ya. Terus ini behel belakang juga saya bikin karbon, sama konsepnya sisikular juga, stylenya seperti ini. Nah, untuk body, ini body saya repaint di B Auto Jogja ya. B Auto Jogja itu tempat langganan saya buat repaint body. Jadi body motor yang saya modifikasi itu kebanyakan repaintnya di B Auto Jogja ini, bro. Seperti itu. Ini body set nanti tinggal kita pasang. Lalu oh ya, ini yang special edition, dan ini the one and only in Indonesia, bro. Ini adalah knalpot dari Tritec Racing Evolution tipe Ronin Hanzo, bentuknya standar racing, tapi ini sudah memiliki sistem electric shifter, 3 mode suara tapi bisa diatur lewat tombol, bro. Ini special request, jadi ini satu-satunya di Indonesia bahkan dunia, khusus buat project Mio ini. Ronin Hanzo itu sebenarnya dari Tritec, dia nggak ngeluarin yang tipe electric shifter ya, jadi shifternya manual, tapi saya special request buat dibikinin electric shifter. Ini full system, nanti kita pasang ke si Mio Gear ini, dan knalpotnya bisa 3 suara. Modelnya standar itu nanti dikasih cover, tapi 3 suara, iso racing, iso gahar. Aku juga penasaran, nanti bakal kita pasang knalpot ini di si Mio Gear. Pokoknya semoga hasilnya cakep dan kalian puas. Oke, gak usah lama-lama, sekarang kita langsung aja pasang beberapa partnya dan bakal kita jadikan si Mio Gear ini lebih proper.
Nanti saya masih bersama si Randy Satya yang punya LCB 150. Warna nih kayak pinter ini. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, malah listriknya mati. Dalam tahap pemasangan ini malah listriknya mati ini. Pulsanya habis. Jigur. Bajilah malah. Jadi ra profesional tro. Token entek. Top up dulu. Oke, setelah kemarin sempat mati lampu ya. Dan kita ada beberapa hari buat nyelesain proyek si MioGear ini. Nah, sekarang akhirnya si MioGear yang ada di belakang saya itu udah bisa dibilang 90%. 90% udah jadi, tinggal nanti pasang knalpot sama modif mesin dan finishing bagian luar, bro. Nah, ini dia untuk MioGear 125 yang udah saya modifikasi, dan kalian bisa lihat setelah semua bodi terpasang, beberapa part juga udah kepasang termasuk bagian visornya, terus spion. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Bisa dibilang untuk motor ini tuh masih 90%-an karena ada beberapa part yang belum terpasang. Saya jelasin dulu sedikit part yang udah nempel ya. Nanti ada beberapa part yang bakal nyusul untuk pemasangannya. Nah, di sini untuk windshield udah kepasang. Karena kemarin bawaannya itu sistemnya model lim double tip ya. Ini sekarang saya ganti pakai baut biar lebih kuat. Ini saya bolongin terus saya baut ke bagian patoknya. Nah, untuk spion ini pakai spion 125Z. Nah, seperti ini udah kepasang juga. Semua bodi udah kepasang termasuk part karbonnya. Saya tambahan custom stiker si Bluecore ini ya. Harusnya kan nggak seperti ini. Stiker Bluecore itu tulisannya beda, bukan kayak gini. Nah, ini saya kasih stiker Bluecore dengan pemanis warna merah biar agak sedikit sama dengan bodinya gitu. Ini karbon kemarin. Bagian dada udah kepasang. Terus bagian sini juga udah semua. Velg, kaliper, piringan udah kepasang. Nah, ini ada tambahan kipas warna oranye kemarin. Nah, untuk bagian covernya itu kemarin saya nggak jadi yang warna hitam, saya beliin yang warna transparan tapi kayaknya kurang masuk. Akhirnya saya custom bikin warnanya menjadi smoke. Ini masih di tukang cat, bro, gitu. Nah, velg, ban udah aman. Ini karbon bagian bagel seperti ini. Nah, ini belnya juga di karbon, wis manis banget. Terus untuk jok ini udah saya custom ulang bagian bentuk busanya, lalu juga udah saya ganti kulit jok pakai HRP. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kalau dilihat, wow, bentukannya seperti yang kalian lihat ini, jadi semi-semi road race gitu, bro. Nah, apa yang bakal saya lakukan lagi setelah ini? Saya mau pasang knalpot dari Tritec Racing Evolution dengan tipe Ronin Hanzo, bro. Ini 3 mode suara dan pakai shifter elektrik. Oh iya, nih saya kasih pemanis sedikit. Ini emblem custom warnanya biru, jadi khas Yamaha banget. Masuk toh. Nah, untuk bagian EVA-nya, tombol EVA kemarin udah sempat tak pasang ya. Udah sempat tak pasang. Saya tak nyalain flashnya. Nah, untuk penempatan tombol itu di bagian sini ya. Jadi ini adalah tombol untuk EVA. Saya custom, saya cowok di bagian sini. Nah, ini kalian bisa lihat ini udah normal, tapi knalpotnya belum terpasang ya. Ada tombol on off dan tombol naik dan turun ini buat ganti suara nanti. Lalu untuk sistemnya itu di sini ada kabel masuk ke bagian aki, bro. Nah, seperti ini.
Ini ada plus minus ya. Ini buat nanti soket-soket yang ini dari tombol tadi merah, dan yang soket hitam ini nanti bakal masuk ke bagian electric valve-nya. Jadi ini nyoloknya langsung direct ke silencer ya bro, seperti itu. Nah ini dia untuk knalpotnya, Ronin Hanzo warna hitam. Ini full system ya, full system yang electric valve seperti ini. Ini sistem EVA-nya. Nanti bakal kita pasang, dan ini kabelnya tadi yang bakal kita colokin ke soket yang berada di dekat aki. Nah ini full system include leheran seperti ini. Sekarang langsung aja kita pasang. Untuk pemasangannya itu nggak ribet bro, itu udah ada panduan pemasangannya semua dari Tritech Racing Evolution, dan yang pasti ini bakal gokil ya. Pertama di dunia dan satu-satunya knalpot Ronin Hanzo dengan electric shifter, karena sebenarnya dari Tritech itu nggak ngeluarin yang electric shifter seperti ini, tapi ini merupakan riset. Nah siapa tahu nanti si Ronin Hanzo dari Tritech Racing Evolution ini juga bakal ngeluarin yang sistem elektrik seperti yang ada di depan saya ini bro. Cakep, bentuknya mirip knalpot standar, dan nanti kita juga bakal coba pasang cover silencernya ya, biar tampilannya lebih standar look. Nah kalau itu sebenarnya opsional sih. Kalau yang suka tampilan yang racing tanpa cover itu kalian bisa pakai tanpa covernya. Langsung aja kita pasang knalpotnya. Nah akhirnya si Mio Gear ini dari video Mio Gear Project part 2 itu udah sekitar 90%an. Kenapa saya bilang 90%? Karena si motor ini itu modifnya belum selesai bro, dan belum siap untuk diserahkan ke si owner. Beberapa modifikasi yang masih kurang di Mio Gear ini itu yang paling utama adalah pada bagian mesin. Jadi nanti si mesin itu bakal saya porting polish sama bakal saya mainin kirian bro, tapi ECU masih standar. Nah selain itu juga di bagian luar nanti si Mio Gear ini juga bakal saya kasih stripping. Strippingnya itu transparan, tapi modelnya itu mirip dengan stripping ori Yamaha Mio Gear. Nah aku itu udah order ya untuk strippingnya, udah ada, tinggal masang aja. Tapi ini nanti bakal saya kasih tahu kalian di part selanjutnya, biar kalian sedikit penasaran dengan hasil nanti ketika dipasang stripping. Aku tadi udah coba nempelin dan ternyata cakep, sesuai banget dengan konsepnya. Nah saya sedikit kasih tahu ke kalian untuk stripping transparan seperti apa. Nah kira-kira seperti ini. Kenapa saya pilih stripping transparan? Karena untuk stripping transparan seperti ini itu cocok banget buat motor yang udah di repaint. Jadi kita nggak perlu susah-susah buat nyesuaiin warna strippingnya biar sama dengan warna. Nah ini transparan, lalu untuk modelnya juga mirip dengan stripping original si Yamaha Mio Gear. Nah aku di sini pakai warna hitam karena sesuai dengan konsep motor. Itu warnanya cuma ada warna orange dan warna hitam bro. Nah ini nanti bakal lebih cakep lagi ketika dipasang ke bodi si Mio Gear yang ada di belakang saya ini. Pokoknya tenang aja bro, untuk semua link pembelian dari part-part yang udah saya pasang nanti itu bakal saya sertai di deskripsi. Ya kalau misalkan ada yang kelewat ya maaf gitu ya toh. Nah terus si Mio Gear ini juga udah saya pasang knalpot dari Tritech Racing Evolution dengan tipe Ronin Hanzo shifter elektrik. Ini penggantian suara menggunakan tombol, dan di sini udah saya kasih cover knalpot jadi mirip dengan knalpot standar untuk tampilannya. Tapi si motor ini itu bisa 3 mode suara, ada mode silent kayak knalpot standar, mode street yang setengah racing setengah standar, dan mode racing yang suaranya lebih keras bro. Untuk tes sound lebih lengkapnya
dan waktu dikendarai seperti apa suaranya itu nanti bakal saya bikin video terpisah ya. Jadi ini kita fokus dulu aja ke modifikasi si Mio Gear ini. Pokoknya tenang aja, nanti bakal saya bikin review full dari knalpot Ronin Hanzo full system buat si Mio Gear. Nah, saya mau sedikit cerita impresi saya tentang modifikasi si Mio Gear ini, terutama pada saat bongkar-bongkar bodi si Mio ini ya. Nah, jadi pertama itu saya lihat si bodi Mio Gear ini kan banyak banget baut drat kasar ya. Jadi bisa dibilang 70%-an dari bodi si Mio Gear ini, bahkan 80% dari bagian bodi itu menggunakan baut drat kasar, dan itu jumlahnya banyak banget. Mungkin bisa dibilang 50-an baut atau 40-an baut lah. Nah, pertama ekspektasi saya itu bongkarnya susah bro, karena banyak baut dan ribet menurut saya. Tapi ternyata setelah saya bongkar langsung, saya bongkar sendiri, itu pembongkaran atau pelepasan bodi motor si Mio Gear ini tuh gampang banget, gak ada kesusahan atau kesulitan yang saya alami. Meskipun bautnya banyak, cuma bongkarnya itu gampang. Nah, karena kemarin itu ada yang nge-DM saya, ada yang tanya, bang, saya itu mau bongkar si bodi Mio Gear dan saya mau modifikasi sendiri untuk saya masukin ke tukang cat. Kira-kira untuk bongkar bodinya itu susah atau enggak? Nah, maka dari itu saya kasih tahu ke kalian bahwa bongkar bodi si Mio Gear ini itu meskipun banyak baut drat kasar, baut plus, tapi bongkarnya gampang bro. Nah, karena kalau bongkar matic itu biasanya kan agak susah ya, jadi ngelepas bagian panel-panelnya itu susah. Tidak dengan Mio Gear ini. Nah, kita itu gampang banget buat adaptasi untuk melepas bodi si Mio Gear ini. Kalau kita udah pegang sendiri pasti bisa ngerasain bro, bahwa bongkar bodi si Mio Gear ini itu gampang banget. Nah, mungkin untuk part 2 seperti itu. Sorry kalau nunggu lumayan lama ya dari part 1, karena kemarin saya sempat sakit ya. Badan saya itu drop 5 hari nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena lagi musim pancaroba ya. Jadi ini kita lanjut dan udah selesai di part 2 ini, namun masih 90%, masih 90%. Nah, berikan penilaian kalian kira-kira gimana untuk tampilan si Mio Gear ini setelah modif yang masih 90% ini. Dan selanjutnya kita nanti bakal modif mesin si Mio Gear ini. Mungkin seperti itu dulu untuk part 2 nya, nanti masih ada part 3, bahkan mungkin part 4 terkait modifikasi si Mio Gear ini. Pokoknya kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya, Saonan Motovlog, and I am Saonan Motovlog is signing out.